sebelum kita masuk dalam materi saksi satu ini, Bapak silakan meminta salah satu atau ketua kelas untuk memimpin doa. Kita silakan. Terima kasih buat salah satu siswa yang telah berdoa. Sekarang kita coba memeriksa tentang hadiran siswa. Apakah hari ini hadir semua? Kenapa? Ya, ada salah satu siswa nggak hadir itu sakit. Sekarang kita akan mengkondisikan ruangan agar boleh belajar dengan baik. Jadi Bapak undang siswa sekalian untuk berdiri. Kalau Bapak bilang tepuk tangan sekali, tangan sekali. 1, 2, 3. Tepuk tangan sekali. Kalau Bapak bilang tepuk tangan 3 kali, berarti tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 3 kali. Kalau Bapak bilang tepuk tangan 2 kali, berarti tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 2 kali. Ya, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Baik, Bapak akan coba bertanya kepada adik sekalian, apakah dari pelajaran kita sebelumnya tentang pelajaran ekonomi ini, apakah adik-adik sekalian ada yang masih ingat? Coba Bapak tanya salah satu yang berani, silakan yang berani. Mengenai kebutuhan dan keinginan itu needs and want. Ada yang lain atau yang lebih jauh lagi dari itu? Cuma itu. Berarti masih ada siswa yang masih ingat tentang pelajaran kita yang terlebih dahulu. Sekarang kita coba masuk dalam pembelajaran dengan PPT. Ketentuan pembelajaran. Jadi silakan adik-adik sekalian lihat di slide yang sudah itu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui penugasan kelompok, tanya jawab, pengamatan, tayangan video tentang sejarah uang, dan bermain peran mengenai fungsi, jenis dan syarat uang, serta alat pembayaran tunai. Siswa dapat menunjukkan sikap kerjasama, disiplin,
tanggung jawab, dan santun serta mampu membedakan jenis uang dan fungsi uang, kemudian menganalisis unsur pengamanan uang melalui pengamatan terhadap uang. Dan selanjutnya kita akan mencoba melihat tentang konsep tentang uang. Silakan adik-adik sekalian lihat data tentang konsep uang yang telah ditampilkan. Itu tentang pembayaran tunai, itu mengenai uang, baik pengertian uang, sejarah uang, syarat uang, fungsi uang, baik fungsi asli maupun fungsi turunan, jenis uang dibagi menjadi 3 berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, berdasarkan materialnya atau bahan, berdasarkan nilainya, dan yang terakhir itu untuk pengaman. Baik, tentang peta konsep uang setelah kita pelajari, sekarang kita mencoba masuk dalam menyimak sebuah video tentang sejarah uang. Halo, apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan saya, Dian Lukas. Di video kali ini kita akan belajar dan akan membahas tentang tahapan dan sejarah uang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Tahapan dan sejarah uang dibagi menjadi beberapa bagian berikut ini. Yang pertama adalah tahap barter atau dikenal dengan tahap inatura. Jadi nama lain barter adalah inatura. Kemudian berkembang menjadi tahap uang barang, lalu tahap uang logam atau kita sebutnya sebagai pembayaran tunai. Begitu juga uang kertas sebagai pembayaran tunai. Lalu ada tahap uang kiral atau tahapan non tunai. Lalu dalam perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi, maka terciptalah yang disebut e-wallet atau dompet digital. Nah, ini termasuk juga pembayaran non tunai. Lalu kemudian yang terakhir adalah e-money atau tahap pembayaran non tunai. Untuk selengkapnya kita langsung saja mulai dari tahap yang pertama, yaitu tahap barter. Yang dimaksud dengan tahap barter adalah
sistem pertukaran barang dengan barang. Pemikiran dan kebutuhan yang terus berkembang menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang yang tidak bisa diproduksi sendiri, maka manusia pada zaman itu mencari orang yang mau menukarkan barang dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya muncullah sistem barter atau inatura, yaitu sistem pertukaran barang dengan barang. Penerapan sistem barter ternyata tidak mudah karena ada beberapa kesulitan yang dihadapi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sulit menemukan kedua belah pihak yang mempunyai keinginan dan kebutuhan yang sama. Misalnya, Lilo memiliki 2 ekor bebek dan butuh kain sarung. Berarti ia harus mencari orang yang mempunyai kain sarung dan membutuhkan 2 ekor bebek. Jika Lilo tidak bertemu orang yang mempunyai kain sarung, namun orang tersebut membutuhkan beras, maka tidak akan terjadi pertukaran atau barter tersebut. Kelemahan yang kedua, sistem barter membutuhkan waktu yang lama. Contohnya tadi adalah Lilo yang membutuhkan kain sarung harus menyediakan waktu untuk mencari orang yang bersedia menukarkan kain sarungnya dengan 2 ekor bebek. Sebab mencari orang yang memiliki kebutuhan persis saling berlawanan tidak mudah. Lalu tahapan yang ketiga adalah kelemahan barter, tidak adanya standar tukar yang menimbulkan kesulitan dalam menentukan nilai yang tepat. Misalnya, Lilo telah bertemu dengan Andi yang memiliki sarung dan bersedia menukarkan sarung dengan bebek Lilo. Sayangnya, ukuran bebek Lilo tidak sama dan Andi pun merasa keberatan. Akibatnya mereka kesulitan menentukan standar tukarnya. Lalu kelemahan berikutnya yang keempat adalah membatasi pilihan pembeli. Dengan kata lain, pembeli tidak bebas dalam menentukan pilihannya karena dibatasi oleh ketersediaan barang dan keinginan untuk melakukan pertukaran. Contoh, Andi yang merasa keberatan dengan ukuran bebek yang ditawarkan Lilo harus menerimanya karena hanya itu yang tersedia. Lalu kelemahan yang kelima adalah sulit untuk melakukan pembayaran tertunda. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang melakukan barter menginginkan barang yang diperolehnya dapat segera memuaskan kebutuhan. Kesulitan-kesulitan yang ada pada sistem barter mendorong masyarakat untuk mencari alat bantu pertukaran. Masyarakat kemudian menyepakati penggunaan beras dan garam sebagai alat bantu pertukaran. Pemilihan beras dan garam sebagai alat pertukaran karena kedua barang tersebut disukai umum. Setiap orang selalu bersedia menerima beras dan garam. Alat bantu pertukaran makin hari semakin banyak jenisnya. Bermula hanya beras dan garam, menjadi semakin banyak dengan diterimanya binatang ternak, kulit kerang, teh, dan tembakau sebagai alat tukar. Alasannya karena barang-barang ini juga disukai oleh masyarakat umum. Akhirnya di dalam masyarakat terdapat beberapa jenis barang yang digunakan sebagai alat bantu pertukaran. Siapa yang membawa jenis barang tersebut dapat menukarkan dengan barang apapun yang dia butuhkan. Melihat peran barang-barang tersebut sebagai alat bantu yang dapat memperlancar adanya pertukaran, maka masyarakat sekarang mengatakan bahwa barang-barang itu berperan sebagai uang. Barang-barang tersebut kemudian dikenal dengan istilah uang barang. Berikutnya adalah tahap uang logam. Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan-kesulitan tersebut muncul karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan, sehingga penentuan nilai, penyimpangan, dan pengangkutan uang lebih sulit dilakukan. Selain itu, pula kesulitan akibat kurangnya kenyamanan benda tersebut, sehingga hancur dan kemudian apa yang dinamakan dengan uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi, tahan lama, tidak mudah rusak,
mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan, sehingga digemari oleh umum. Logam yang dijadikan alat tukar diantaranya adalah emas, perak, tembaga, kuningan, dan aluminium. Tahap berikutnya adalah tahap uang kertas. Uang logam terus berkembang, tapi karena keterbatasan bahan logam, diciptakanlah uang kertas. Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat atau perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan dan sewaktu-waktu dapat ditukar secara penuh dengan jaminannya. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Pembuatan uang kertas pun tidak lagi dijamin oleh emas, melainkan dijamin oleh undang-undang. Uang kertas diterima oleh masyarakat umum bukan karena nilainya, tapi karena kepercayaan. Itulah sebabnya uang kertas disebut uang kepercayaan atau fiduciary money. Bila dibandingkan dengan uang logam, uang kertas memiliki 3 kelebihan sebagai berikut. Pertama, biaya pembuatan relatif lebih murah. Yang kedua, menghemat pemakaian emas dan menghindari kemungkinan hilangnya emas dari berbagai resiko. Yang ketiga, peredaran uang kertas bersifat elastis dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan. Tahap berikutnya adalah tahap uang kira. Kehidupan manusia terus berlangsung, perkembangan zaman terus berlanjut. Begitu pula dengan perkembangan uang. Tukar-menukar barang jumlahnya makin besar, sehingga transaksi menggunakan uang logam dan uang kertas menimbulkan beberapa kesulitan. Uang logam dan uang kertas susah dipindahkan dan berbahaya jika dibawa dalam jumlah besar. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, maka diciptakanlah uang kira atau uang bank yang dikeluarkan oleh bank umum. Ini uang yang beredar di masyarakat terdiri atas uang kertas, uang logam, dan uang kira. Perlu kamu ketahui, penggunaan uang kira memberikan beberapa manfaat berikut ini. Yang pertama, memudahkan pembayaran karena tidak perlu menghitung uang. Yang kedua, alat pembayaran dapat diterima dalam jumlah yang tidak terbatas, nilainya sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, lebih aman karena resiko uang hilang lebih kecil dan bila hilang bisa segera dilaporkan ke bank yang mengeluarkan untuk melakukan pemblokiran rekening. Tahap berikutnya adalah e-wallet atau dompet digital. Sebagian besar konsumen di perkotaan kini terbiasa menggunakan dompet digital atau cashless alias non-tunai. Layanan mobile payment semakin populer seiring meningkatnya pemakaian smartphone hingga 70% dalam 5 tahun terakhir di Indonesia. Terlebih semakin banyak pilihan aplikasi e-wallet atau dompet digital tanpa kartu untuk melakukan transaksi seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay, dan yang lain sebagainya. Tahap berikutnya adalah e-money. Jenis alat pembayaran non-tunai yang saat ini semakin populer penggunaannya dalam beberapa tahun terakhir. Uang elektronik bisa berupa kartu yang dapat digunakan untuk pembayaran atas dasar nilai uang atau dana yang sudah disetorkan terlebih dahulu atau dengan istilah top up. Jenis kartu ini bisa digunakan untuk membayar e-tol, parkir, hingga tiket KRL. Demikian tahapan perkembangan dari alat dan sistem pembayaran. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe agar saya terus bersemangat untuk membangun channel ini. Terima kasih, kita bertemu lagi di video kita
selanjutnya. Bye-bye. Anak-anak sekalian, setelah kita menyaksikan video dan slide yang ditampilkan, Bapak minta salah satu siswa itu menyimpulkan secara singkat dan sederhana saja. Silakan. Saya Pak. Itu dulu yang siswa laki-laki. Silakan. Kesimpulan yang saya dapat, sejarah uang adalah bahwa alat tukar, manipulasi, dan sistem baca. Uang barang, uang logam, uang kertas, uang dirham, hingga uang digital. Perkembangan ini menunjukkan upaya manusia untuk menciptakan alat tukar yang lebih praktis, aman, dan efisien sesuai kebutuhan zaman dan teknologi yang ada. Terima kasih. Nah, sekarang kami berikan kesempatan salah satu siswa perempuan. Jadi kesimpulannya adalah tahap baca sudah keluar. Tahap uang barang, tahap uang logam tunai, tahap uang kertas tunai, tahap uang giral non tunai, e-wallet non tunai, e-money non tunai. Setiap orang harus bisa memahami cara pengguna alat pembayaran. Karena alat pembayaran harus memiliki nilai transaksi yang sama dengan barang yang akan dibeli. Ada kelemahan dan kelebihan dari masing-masing tahapan perkembangan uang. Sistem pembayaran tunai menggunakan kertas, uang kertas, dan logam sebagai alat pembayaran, sedangkan pada sistem pembayaran non tunai untuk payment yang digunakan berupa alat pembayaran kartu seperti cek, giro, yang elektronik, dan lainnya. Ya, terima kasih. Sekarang kembali. Bapak ucapkan terima kasih. Dari tadi kita mendengar dari yang Bapak telah sampaikan video yang kita tonton bersama tentang sejarah uang. Pada intinya uang itu akan mempermudah kita bertransaksi. Sekarang coba perhatikan ke depan. Kira-kira kalau Bapak ambilkan ini, kira-kira uang ini digunakan membeli apa ya kira-kira? Silakan. Yang realnya. Ini kan uang berapa ini kira-kira? Uang 20.000 kan? Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari uang ini kira-kira mampu kita belikan misalnya apa? Yang mampu dibeli pakai uang ini. Contohnya misalnya gula. Kalau gula mampu kita belikan pakai ini. Kalau yang lain jelas nggak mungkin bisa. Kalau mau beli makanya kira-kira dapat nggak? Karena ini lagi uang berapa ini? Kira-kira kalau kita gunakan uang ini mampu beli apa ya kira-kira? Kalau pergi ke warung uang sebesar ini jangan beli yang nggak mungkin mencukupi uang ini. Kira-kira apa yuk? Dari gula 20.000. Masa nggak tahu 10.000 kegunaannya beli apa di warung? Beli apa yuk? Jangan beli yang misalnya beli Minuman. sikat gigi boleh, minuman boleh, yang mampu dibeli oleh uang 10.000. Berapa jumlahnya di uang ini? Ambilkan tadi. Ini 20, ini 30. Berarti 30.000 dapat beli gula satu. Kalau ini kira-kira beli apa yang bisa dapat pakai uang ini kalau kita pergi ke warung? Kita kira-kira yang ini kok ini bisa berguna nggak? Kira-kira bisa lah kita beli di warung pakai mikrogram beli apa ya? Ada yang bisa. Karena nilai uang kita ini terlalu tinggi dari
sebenarnya agak $1 mungkin di sekarang $1 itu sekitar 15.000. Kalau rupiah $1 15.000. Jadi kalau kita bawa ini $100, jadinya susah nggak beli apa-apa rumah. Jadi inilah nilai rupiah kita. Nah sekarang aku mencoba kembalikan pelajaran kita hari ini pada siswa sekalian. Apa yang kurang, apa yang belum diketahui atau kurang dipahami silakan. Mungkin salah satu saja karena waktu yang terbatas. Silakan salah satu siswa dari pertanyaan yang singkat, padat dan jelas. Sebelum kita kembali seluruh siswa dalam memasuki simulasi pelajaran yang telah kita pelajari, kalau nggak ada, kita langsung masuk dalam bagian kelompok sama jumlahnya. Kalau nggak ada, kalau ada ya silakan. Ya silakan. Apakah sekarang masih bisa dilakukan baca? Kalau zaman sekarang rasanya nggak mungkin lagi. Dari awal kita mendengar penjelasan tentang barter tadi. Barter itu boleh terlaksana apabila yang ditukar barang dengan yang barang itu sama nilainya. Karena zamannya sekarang jauh berbeda, jadi tidak dipakai lagi. Itu hanya untuk kita mengenal sejarah uang itu ada. Kemungkinan dulu nggak ada sistem pemerintahan, nggak ada yang bertanggung jawab tentang percetakan uang. Tapi tidak mungkin cetak uang sembarangan. Uang itu dicetak dengan jaminan. Kalau di negara kita yang menjaminnya itu bank sentral. Apakah adik-adik sekalian tahu yang namanya bank sentral? Tahu? Kalau bank sentral itu Bank Indonesia. Disitulah orang tempat kita mencetak uang. Bank sentral yang menjamin, yang mengeluarkan, yang menarik uang itu kembali. Tidak diperkenankan bank-bank di bawahnya untuk mengeluarkan uang sembarangan. Jadi sebenarnya uang itu cuma pas nilai nominalnya sekian, kalau nilai istrinya tidak seberapa kalau kertas. Mungkin itu tambahan. Jadi uang posisi pembayaran sekarang tidak boleh dilakukan secara barter karena tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang dan sangat mempersulit kita. Itu pada intinya. Sekarang kita akan coba bagi kelompok dalam ruangan ini karena jumlah muridnya 23 yang hadir. Kita bagi dari 3 kelompok. Dalam kelompok ini nanti akan dibagikan materi masing-masing. Ini kelompok 1 Aditya, kelompok 2, kelompok 1 Aditya, 2 Arul, 3 Roger, 4 Igun, 5 Eka, 6 7 ya 8 bisa. Dengan kelompok 1 ini bahan ajarnya yaitu tentang syarat uang. Silakan kelompok 1 mengelompokkan kursinya masing-masing yang telah disebutkan. 1 Aditya,
2 Arul, 3 Roger, 4 Iging, 5 Eka, 6 Olivia. Berdiri yang sudah disebutkan. 7 Cynthia, 8 Marisa. Kelompok 2 Albi, silakan berdiri Albi. Kelompok yang kelompok 1 tadi. Albi mana orangnya Albi? Tadi. Bentuk kelompok 2 Albi, silakan berdiri Albi. 2 Daniel. 3 Tio, 4 Luna, 5 Anggi, 6 Puput, 7 Nurida. Kelompok 2 ya. Kelompoknya yang ketiga 1 Bayu, 2 Sita, 3 Petri, 4 Miselda, 5 Dia, 6 Melani, 7 Gabriel. Silakan untuk masing-masing. Kelompok 1 antara itu tentang apa tadi? Satu 2. Kelompok 2 angkat tangan itu tentang fungsi was. Kelompok 3 yang terakhir itu tentang jenis uang. Silakan pelajari dulu, nanti masing-masing kelompok maju ke depan. Itu tentang membuat narasi dalam judul yang telah ditentukan. Setiap individu punya tugas peran masing-masing. Buatlah narasi dengan sederhana, jangan terlalu yang susah atau sulit. Buatlah sesederhana mungkin agar yang mudah dipahami. Kelompok 1 tadi tentang syarat-syarat uang ada di dalam materi. Silahkan lihat, silahkan berdialog antar kelompok masing-masing individu.
Silahkan baca masing-masing kelompok yang telah ditentukan. Bapak beri waktu untuk baca, untuk buat narasinya, ceritanya, dialognya, nanti maju ke depan. Carilah narasi yang sederhana mungkin, yang mudah dipahami satu dengan yang lain sama temannya. Jangan buat yang sulit. Baca, Bapak beri waktu 20 menit, silakan ke kelompoknya nanti kalau sudah siap. Kalau yang sudah siap 5 menit, ya silakan maju ambil jalan. Jadi yang sudah siap, ada materinya di dalam. Kalau yang pertama itu rasanya singkat. Salah uang cuma berapa? Silakan baca. Kira-kira apa yang dibuat cerita dari itu, dari tentang syarat uang. Misalnya, kan kita berdialog, bercerita, bernarasi di depan. Pada dasarnya uang itu kan dibuat dari kertas, dibuat dari logam. Yang namanya bercerita, apakah bisa dibuat dari daun? Itu kan cuma bercerita di depan untuk supaya masing-masing siswa itu mengambil bagian dalam kegiatan kelompok. Diberi waktu 20 menit untuk belajar itu. Silahkan baca nanti kata-kata yang sederhana, tidak usah yang terlalu berat. Misalnya apa yang Bapak bilang tadi, kertas terbuat dari uang dan logam. Bapak bercerita, narasi, misalnya apakah boleh uang dibuat dari daun? Dan itu cuma berdialog. Jangan cari pertanyaan yang agak berat. Kalau sudah siap belajar aduh, guru bergerak. Carilah pertanyaan dialog yang sederhana. Tidak usah yang berat. Kalau sudah siap, saya kira gampang buat cerita, narasi, berdialog di muka kalau masalah uang. Karena dipegang tiap hari, tiap saat. Keluar ruangan pegang uang. Bahkan dalam mimpi itu mimpi uang. Mana ada orang yang nggak butuh uang? Ada yang dari ruangan ini atau siswa sekalian yang nggak butuh uang? Ada kan? Berangkat sekolah minta uang, makanya simpel sederhana, sering dipegang, sering dicerna. Pelajarannya hari ini pasti kalau masalah uang pasti setiap hari berangkat sekolah. Mana uang kemarin ketaruh di jok motor. Ada yang makan. Mana kemarin ketaruh uang itu di buku hilang ya. Makanya pelajarannya menyentuh dalam kehidupan kita hari-hari. Apa yang dari kelompok 2? Judulnya tadi kok? Musiwa. Wah, enak musiwa. Beli bakso, Pak. Bisa. Musiwa itu membayar untuk membeli. Beli bakso biasa kalau anak siswa itu beli bakso. Coba tadi ada seperti itu. Kau yang ini. Apa tadi yang dikasih kelompok ini? Jenis uang. Kira-kira berapa ada jenis uang? Sudah dijelaskan tadi. Jadi punya uang yang ketiga itu nggak dipegang kita. Itu punya uang perbankan. Kita pegang tiap hari itu pasti uang kertas sama uang loh. Uang yang sekali lagi aduh itu kan di perbankan. Dari dibawa kemana-mana.
semua nano, ekonomi. Itu kan nggak bisa berfungsi uang itu kalau nggak ada uang kita saldo, uang kita di bank. Itu harus ada uang saldonya di bank. Biar bawa kartu kan kalau nggak ada saldo ini nggak bisa dipakai. Cukup kan untuk loan, untuk menghemat waktu kalau bisa belum. Jangan melamun. Salah buat. Bisa membuat dialog. Bisa membuat dialog tanpa dibuat. Syaratnya buat dialog. Siswa berperan semua dan yang sipil, jangan yang berat-berat, yang dipahami. Apa kira-kira yang menjadi satuan di situ, pahami, buat narasi atau dialog, saling bertukar pendapat atau pikiran antara teman yang satu dengan yang lainnya. Kalau nggak paham, tanya temannya, nanti dibantu oleh kelompok yang lain. Masih semangat kan? Belajarnya masih? Jangan yang panjang. Bisa dipahami.
materi yang diberikan tadi itu boleh dikembangkan asalkan tidak keluar dari materi yang ada, dibuat dengan sekreatif mungkin, tidak terpaku dengan materi yang ada. Yang penting tidak keluar dari materi yang diberikan. Cari jawaban atau pertanyaan yang
Masih di depan nanti sesuatu masing-masing saya menjadi bagian masing-masing dalam dialog jadi dibagi semua ada masing-masing siswa punya fungsinya masing-masing coba dibuat itu yang enggak bermanfaat ini pegang masing-masing narasi itu dari yang berbeda kepada simpel dan pendek saya cari yang sesimpel mungkin kan tak mungkin berdialog di depan sampai sekian jam satu kelompok ya maju semua satu kelompok 7 orang mengambil peran masing-masing di depan buatlah dialog sesuai judul narasi yang diberikan kan sifat jangan ditulis satu buku
depan. Iya, semua siswa mengambil bagian peran masing-masing dengan dialognya, kelihatan duduk, buatkan dialognya atau narasinya yang simpel, sederhana, enggak yang sampai satu buku, satu orang. Kalau satu kelompok berarti ya cuma sebentar kok membuat dialog bagi satu siswa, dibuat di dalam buku bagi masing-masing siswa. Jangan yang terlalu banyak satu siswa. Kalau perlu nggak usah dibaca dialognya. Kalau seperti ini nggak mungkin nggak dibaca. Kita silakan jadi sekalian yang sudah, bagi yang belum silakan dianu dulu, didiskusikan dulu. Bagi yang sudah, Bapak persilakan kelompok yang mana yang sudah siap itu bisa maju ke depan menyampaikan hasil diskusi yang adik-adik sekalian buat selama 20 menit. Yang kelompok lain silahkan simak. Bahkan nanti diberi kesempatan juga untuk menanggapi dalam artian yang positif. Jangan menanggapi yang memang harus ditanggapi untuk kelompok yang satu ya. Kelompok satu sudah siap? Maju semua. Semua maju. Mari kita belajar bersama, berdiskusi, buatlah narasi atau dialog yang pilih. Setiap siswa mengambil peran masing-masing. Kita bantu, kita belajar bersama untuk mencoba berdiskusi di depan tentang judul yang telah diberikan. Kelompok satu, silakan sudah siap atau belum? Untuk kelompok berapa? Kelompok satu maju semua kalau bisa. Belum. Berarti kelompok tiga. Dibuat narasi yang tidak selalu memberatkan. Kalau dicatat semua nggak mungkin. Kelompok dua. Dibagi, dibuat di dalam buku. Satu kelompok cuma 2 menit loh. Masa 2 menit kalau seperti itu nggak mungkin 2 menit. Satu kelompok dikasih cuma 2 menit. Lihat judul yang diberikan gampang. Maksud tanya, jangan tanya yang ya Bapak kasih 2 menit lagi. Setelah itu ya bagi yang sudah ya silakan maju semua, yang belum silakan. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Untuk berdialog di depan, ambil posisi masing-masing. Itu ambil deh, mikrofon nggak deh? Itu pakai mikrofon. Ayo, silakan kelompok satu
Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri terlebih dulu. Saya Aditya Fatimudra. Saya Janandini. Saya Olivia. Saya Cynthia Aulia. Saya Indonesia. Saya Laila. Saya Arun. Jadi kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu tentang syarat-syarat uang. Jadi tidak semua benda dapat dijadikan uang. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu benda dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yaitu Diterima secara umum. Tahan lama dan tidak mudah rusak. Mempunyai nilai yang tetap dalam jangka waktu yang lama. Mudah disimpan dan dibawa. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. memiliki satu kualitas, uniformity, jumlah yang terbatas dan tidak mengkonsumsikan. Jadi syarat-syarat ini memastikan uang dapat digunakan secara efektif dan diterima luas dalam sistem ekonomi. Sekian dan terima kasih. Kami persilakan untuk kelompok 2 dan 3. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau perlu ditanggapi atau perlu menyampaikan narasi lain yang berkaitan dengan syarat uang. Kalau ada silakan, kalau nggak ada berarti kelompok satunya tampil dengan bagus, berarti kalau nggak ada yang menanggapinya. Ada? Kalau nggak ada? Kalau nggak ada, kami berikan kesempatan untuk kelompok 2 dan 3 untuk menanggapi. Kalau memang nggak ada, berarti mereka tampil dengan bagus dan mereka kelompok 2 dan 3 memahami. Jadi kami persilakan untuk kelompok 1 dan kelompok 1 dengan narasi yang dibawakan itu tentang syarat-syarat uang ditampilkan dengan baik. Yang silakan dulu. Terima kasih. Silakan dulu. Terima kasih untuk kelompok 1 yang pertama bawa narasi dengan baik. Sekarang kami persilakan untuk kelompok 2 dengan fungsi uang. Seperti kelompok 1 tadi, tidak susah, memang tinggal membaca, tinggal membagi peran masing-masing, tidak usah membuat narasi yang lain, kan sudah ditentukan dalam materi kita hari ini. Silakan maju kelompok 2. Bawa mic-nya deh, bawa mic-nya, pegang bola. Kelompok yang lain silakan perhatikan. Silakan kelompok 2 menyampaikan dari diskusi yang telah disampaikan. Silakan mulai. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Daniel Simanuli. Saya Tian Mabros. Nama saya Yuri Putra. Nama saya Aldi. Nama saya Luna. Nama saya Andi. Nama saya Pupul Anjani. Kami mendapatkan materi tentang fungsi uang.
Fungsi uang mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi turunan: 1. Uang sebagai alat pembayaran. 2. Uang sebagai alat penyimpanan kekayaan. 3. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Fungsi asli: uang sebagai alat tukar, medium of exchange. Fungsi uang sebagai alat untuk permudah pertukaran merupakan fungsi asli. Fungsi ini menggantikan cara pertukaran secara garber yang mempunyai banyak kelemahan. Uang sebagai hitungan. Unit of action. Di Indonesia, semua barang yang bernilai ekonomi dinyatakan harganya dengan satuan rupiah. Baiklah, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kepada dan diberikan kesempatan untuk kelompok 1 dan 2. Mungkin perlu ada yang disampaikan atau yang ditanggapi, diberikan waktu 1 menit atau lebih kalau ada. Kalau tidak ada, berarti kelompok 1 dan 2 mendengar, memahami apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Dan untuk itu, karena tidak ada tanggapan, sanggahan dari atau pertanyaan dari kelompok 1 dan 2, saya kira kelompok 2-nya tampil juga dengan bagus. Tinggal nanti Bapak yang menilai mana yang lebih bagus, dan semuanya bagus semua. Dan kami persilakan untuk kelompok 2 untuk duduk kembali ke tempat kelompoknya masing-masing. Terima kasih kelompok 2. Sekarang silakan kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi di depan untuk kita. Kembali tepuk tangan kembali karena kelompok lain boleh masuk. Silakan dimulai. Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelum kami menyampaikan materi diskusi kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yulia. Nama saya Gabriel Pulino. Nama saya pertama. Nama saya Nisa. Nama saya Gisela Federica. Nama saya Novendri. Dan saya Nalan Putri. Jadi kami mendapatkan materi yang berjudul jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan bahan atau material. Uang kertas dan uang logam. Yang kedua berdasarkan lembaga, yaitu lembaga uang kartal dan uang dirham. Uang kartal adalah semua uang kertas ini dibuat oleh Peru Peruri, perusahaan umum percetakan yang Republik Indonesia. Uang giral adalah simpanan atau deposit dengan cara pengambilan menggunakan cek, giro atau surat perintah pembayaran. Berdasarkan nilainya, uang bernilai penuh. Uang yang menilai nominalnya sama dengan nilai intrinsic. Dan near money atau token money, uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Itulah
jenis-jenis dari uang yang dapat kami simpulkan. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menyampaikan paparan hasil diskusi. Mungkin dari kelompok 1 dan 2 mencoba untuk memberi tanggapan atau pertanyaan. Kami berikan waktu bagi yang ingin bertanya, baik kelompok 1 dan 2, baik perempuan maupun laki-laki, karena sama perempuan laki-laki, silakan boleh bertanya. Silakan, masih ada waktu. Kalau memang tidak ada, berarti mereka tampil dengan baik, karena kalian kelompok 1 dan 2 memang apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kalian dari kelompok 3. Kalau memang tidak ada, kami silakan duduk dan tepuk tangan terus untuk kelompok 3. Karena kita telah berdiskusi dengan baik, bahkan menampilkan ke depan, sekarang Bapak akan kasihkan lembar kerja untuk kelompok masing-masing. Silakan jawab pertanyaan ini. Nanti hasil jawaban dari kelompok masing-masing dibacakan ke ini adalah lembar kerja untuk kelompok masing-masing. Masing-masing kelompok ada 3 pertanyaan yang Bapak berikan, tidak terlalu berat. Semua dari dalam materi yang sudah dibaca nanti disampaikan ke depan oleh salah satu perwakilan dari siswa sekalian. Kelompok 1, 3 pertanyaan, semua ada di dalam materi yang kita bahas. Kelompok 2 tentang fungsi uang, tinggal menyalin dari apa yang telah kita pelajari. Kelompok 3 salah satu nanti silahkan maju ke depan. Jika Bapak kira itu ada di materi yang kita beri, kalau bisa ambil materi yang ada, jawab di situ, ditulis, nanti presentasi atau maju ke depan. Tidak membaca, 1 orang 1 kelompok, tidak susah. Pertanyaan semua ada di buku, tinggal jam pelajaran kita ini tinggal sekian 15 menit, jadi jawab pertanyaan atau tinggal presentasi ke depan, baca materi yang ada. Silakan kelompok masing-masing, semua pertanyaan ada di materi. 2 menit, tinggal baca, tinggal lihat pertanyaan, silakan maju. Mengingat waktu pelajaran kita tinggal 15 menit, belum penentukan atau closing nanti. Di luar video nanti ada closing dari saya Bapak minta. Silakan, ada kelompok 3 yang sudah siap, silakan maju. Jangan pertanyaan yang Bapak berikan itu tidak terlalu jauh dari materi, semuanya lengkap di situ. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak dari kelompok 3. Yang pertama, sebutkan jenis uang berdasarkan bahan. Jenis uang berdasarkan bahan atau material
terbagi menjadi dua, yaitu uang kertas dan uang logam. Yang kedua, uang giral adalah simpanan atau deposit dengan cara pengambilan menggunakan cek giro atau surat perintah pembayaran. Dan yang ketiga, sebutkan jenis uang berdasarkan nilainya. Jenis uang berdasarkan nilai adalah yang pertama, uang bernilai penuh adalah uang yang nilainya sama. Yang kedua, near money atau token money yang nilai uang yang nilai listriknya lebih kecil daripada nominalnya. Terima kasih. Membacakan hasil prakteknya. Kelompok yang lain, mana kelompok 1 dan 2? Silakan 1 dan 2. 1 dan 2 silakan maju. Silakan maju. Apa yang ditelepon? Namanya dengar. Baiklah, saya akan jawab dari pertanyaan yang Bapak Luhut. Soal yang pertama, fungsi uang sebagai alat untuk. Jadi fungsi utama uang sebagai alat tukar dan satuan itu menjadi alat pembayaran, alat penyimpan kekayaan, dan fungsi lain dalam mendorong kegiatan ekonomi. Lalu pertanyaan yang kedua, uang sebagai satuan hitung berfungsi sebagai uang sebagai satuan hitung berfungsi sebagai alat untuk menghitung nilai suatu barang. Baiklah, untuk pertanyaan yang ketiga, sebutkan 3 fungsi uang kurun. Fungsi uang kurunan yang pertama, uang sebagai alat pembayaran, means of payment. Yang kedua, uang sebagai alat penyimpan kekayaan, store of wealth. Yang ketiga, uang sebagai alat mendorong kegiatan ekonomi. Itulah dari kelompok kami. Kelompok 1 silakan maju. Silakan baca kelompok terakhir. Jadi saya akan membacakan hasil pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Guru. Yang pertama, apakah semua benda dapat dijadikan uang? Jawaban saya tidak, karena uang tidak dapat, karena uang tidak dapat digunakan yang dapat digunakan semua benda. Yang kedua, sebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu benda dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Jawaban, diterima secara umum dan benda disimpan dan dibawa. Pertanyaan ketiga, diterima secara umum atau disebut dengan istilah apa? Disebut dengan istilah accessibility. Terima kasih. Terima kasih untuk seluruh kelompok 1 dan 2, 3. Sama tampil dengan baik, bagus. Jika kita menulisnya satu demi satu, juga diskusi selanjutnya lebih baik. Sekarang sebelum kita memasuki
materi penutup. Kita kondisikan keadaan kita agar lebih semangat. Siswa silakan berdiri. Silakan berdiri dan menghadap kiri. Bapak saya pegang pipi, silakan pegang pipi. Pada hitungan kedua, ketiga. 1, 2, 3, pegang pipi. Berhenti. 1, 2, 3, pegang telinga. Berarti kita Satu, dua, tiga, pegang lutut. Terima kasih, silakan duduk kembali. Masih semangat? Ya, terima kasih. Kita masuk dalam pelajaran penutup. Ada evaluasi sedikit tentang pelajaran yang kita pelajari tadi. Silakan jawab pertanyaan pilihan ganda dengan waktu 2 menit. Setiap siswa silakan menjawab 2 menit pilihan ganda. Jawab dengan 2 menit. Jawab dengan karena pelajaran kita waktunya tinggal sedikit, dijawab dengan cepat, setelah itu ditumpul ke depan. Sambil adik-adik sekalian menjawab soal yang diberikan, silakan menjawab sambil mendengarkan tentang materi kembali. Bagi yang sudah, silakan kumpul. Sudah? Bagi yang sudah, silakan kumpul.
Kalau sudah silakan kumpul. Mana? Sudah. Yang kelompok 2 sudah. Kelompok 2, kelompok 1. Silakan kumpul. Silakan kumpul. Kumpul di depan. Kelompok 3 sudah. Kelompok sudah mau kumpul. Kumpul semua sudah. Kalau sudah dikumpul, kembali ke kelompoknya masing-masing. Kalau ucapkan terima kasih. Sekarang ini karena hasil ini kembali dalam pelajaran kita selanjutnya. Kembali Bapak ulas sedikit tentang materi tadi tentang uang. Uang dominan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya lepas rasanya dari berangkat sekolah, bahkan dari bangun tidur, ada yang bilang dengan uang. Karena uang memberi kebahagiaan tertentu bagi kita orang yang punya uang enak. Berangkat sekolah butuh uang. Nah, makanya pelajaran hari ini Bapak rasa tidak terlalu sulit karena masalahnya langsung bersentuhan dengan kehidupan kita setiap saat. Jadi nanti silahkan adik-adik sekalian belajar di rumah. Silakan belajar di rumah dan Bapak bangga rasanya hari ini karena dewasa kalian boleh belajar dengan baik, berdiskusi, bahkan menyampaikan hasil kelompok di depan dengan baik. Silakan tepuk tangan untuk kita sekalian. Sebelum kita istirahat untuk pelajaran hari ini, yaitu dengan doa. Silakan salah satu siswa atau siswa kelas yang boleh memimpin doa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Kita yakini doa adalah hubungan percakapan kita dengan Tuhan. Silakan berdoa. Kita berdoa. Bapak tetap berdiri bersama dengan siswa. Silakan. Terima kasih, silakan kembali. Ada pertemuan, ada perpisahan. Kita boleh bertemu kembali dalam pelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat. Ya. Dadah, ketemu lagi.